Selamat siang, Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak MC yang pertama, Bapak narasumber dan Bapak Hakim akan memberikan pemahaman terkait dengan jenis-jenis eksekusi. Kita tahu bahwa Maret ini masa restrukturisasi itu kan berakhir. Saya yakin masih banyak industri kita ini bergelut dengan permasalahan hukum. Baik, saya mengambil tema untuk hari ini, yaitu strategi teknis penyelesaian kredit macet melalui eksekusi di pengadilan dalam praktek yang dihadapi di pengadilan, termasuk juga putusan-putusan yang sudah ingkrah berketemu tetap. Kemudian berikutnya ada amandemen, teguran, kemudian ada syarat eksekusi, penjualan lelang sudah laku, ada pembeli lelang, tidak mau pemenang lelang ini sudah menang, mau mengambil alih, masih ditepati oleh nasabah, mengajukan permohonan pengadilan tanpa membeli gugatan, namanya pengosongan lelang. Beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh bank ketika mengajukan permohonan lelang, keterangan tertulis pasti berapa juga nilai utang, pokok, bunga, kosten, sekalian interesten. Bapak Ibu sekalian, sambil ngopi, saya juga terima kasih tadi sudah dikasih kopi sama Bu Dwi. Perjanjian kredit yang diunggah oleh debitur, ini saya kasih putusannya ini, gugatan debiturnya ini dinyatakan tidak dapat diterima. Artinya apa? Artinya kalau mau menggugat debiturnya silakan gugat ulang lelang agunan yang di HT. Jadi AIDA sudah ada penyerahan, kemudian debiturnya nggak mau pergi, akhirnya apa yang dilakukan? Ya terpaksa akhirnya lelang ulang. Keputusan pejabat tata usaha negara termasuk OJK, Departemen Keuangan yang merugikan bisa diajukan ke peradilan tata usaha negara. Misalnya siapa tahu ada peraturan OJK yang merugikan bank, nah bisa ajukan ke peradilan tata usaha negara. Nah terus kalau tidak berperkara ke PT UN, boleh dengan cara yang namanya ini, banding administratif. AIDA sukarela periksa polisi, sudah di AIDA diserahkan barangnya, sudah dikasih kompensasi uang pindah lah, sudah dikasih jual tidak laku, sudah itu pihak bank mau merenovasi itu supaya bisa dijual, diperiksa polisi. Sebelum ada putusan MK dulu kan, kalau tidak laku mungkin dari pihak bank siapa yang ditunjuk, pegawainya kah atau siapakah salah satu. Nah dulu sebelum ada putusan MK, ini ladang masalah, polisi memanggil, ini nomini adalah auditor hukum advokat yang tersertifikasi CLA dari BNSP Bayangkara. Kemudian konsultan hukum bank juga adalah advokat yang tersertifikasi CDLC namanya dari BNSP. Perjanjian kredit digugat oleh debitur. Nanti mau dijelaskan kenapa bisa digugat oleh katanya digugat oleh pihak ketiga. Ini juga kasus yang menurut saya seperti apa itu, sehingga kita hati-hati dengan kenapa pihak ketiga bisa menggugat ya? Orang yang nggak ada hubungannya, debitur tidak, kreditur tidak, ke orang lain bisa menggugat. Ini kejadian nih. Tadi ada putusan. Jadi ceritanya begini, ini kan ada tukang kapling nih,
Bang Kapling tuh dia sebagai debitur di bank. Nah, debitur di bank dia udah berlangganan dia bank dengan pengapling ini. Nah, tahu-tahu pengapling ini ternyata di lapangan dia sudah menjual beberapa kaplingan gitu. Ternyata kaplingannya itu udah ditempati, udah dibayar lunas, ada bukti-buktinya gitu. Tapi pengembang ini masih megang sertifikatnya, dijaminkanlah di bank, gitu. Dipasang HT. Nah ini mungkin karena pihak banknya yang mungkin agak teledor, nggak ngelihat jaminan ya. Nah tahu-taunya gini, lama-kelamaan kan pembelinya itu nggak dapat sertifikat kan. Ya akhirnya minta dia ngejar pengembang. Inilah pembeli kapling inilah menggugat ke pengadilan gitu. Akhirnya kan dia membuktikan ke hakimnya sudah beli, sudah bayar lunas, memang diakui oleh pengembang itu. Tidak bisa mengelak pengembang itu memang sudah bayar lunas. Nah akhirnya dari pihak bank kan kaget juga loh, kenapa kamu udah jual kok nggak bilang? Loh kan sudah dicek oleh bank dulu waktu kaplingan banyak kan, banknya juga ya udahlah gitu, terima-terima aja. Nah inilah akhirnya jual beli antara konsumen ini dengan pengembang ini dinyatakan sah jual belinya gitu loh. Nah terus ini pengikatannya ini, pasang HT-nya ini antara pengembang dengan bank ini kan berakibat akhirnya dibatalkan oleh hakim karena tanah itu udah terjual ke pihak lain. Nah gitu ceritanya. Sehingga apa? Dihukumlah oleh pengadilan agar bank atau siapa saja yang memegang sertifikat itu untuk menyerahkan kepada ini pembeli ini. Kebetulan saya mewakili pihak bank karena saya merasa bahwa bank juga dihukum begitu, saya nggak sarankan ngelawan banknya. Ya udah kasih aja, saya bilang begitu. Itu syukur masih ada kaplingan lain gitu untuk nutupin ini sertifikat kaplingan yang diambil. Coba kalau tidak ada, kasihan kan? Uang bank udah keluar, gitu kan? Lalu sertifikat dihukum untuk diserahkan. Nah ini karena saking percayanya dengan pengembang, gitu loh. Nah itulah artinya ada pihak lain yang menggugat, yang memang kan secara hukum memang karena telah terjadi jual beli duluan dari proses pasang HT, itu makanya kan hakim mengabulkan. Dan memang menurut saya juga setuju putusan hakim itu bagus ya. Itulah contoh Pak, jadi hati-hati dengan pihak lain.